Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita telah bisa bangun kembali. Jadi setelah tidur, setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan kembali dan diawali dengan melakukan aktivitas ibadah, yaitu dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Ini ada suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sholat subuh dengan berjamaah ini merupakan sholat yang berat bagi orang-orang nifaq, bagi orang-orang yang munafik. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Maka alhamdulillah kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan sholat subuh dengan berjamaah ini, yang mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah dan suri teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pagi ini akan melanjutkan sedikit baca tafsir Al-Quran dari tafsir As-Sa'di. Kita akan bahas tentang surah Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Infitar ini, yakni idzas samaa'u fatarat, apabila langit telah terbelah, wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan ini telah dijadikan meluap, wa idzal kuburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan bu'thirat yang dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan yang dilalaikannya. Nam idzas samaa'u fatarat, di sini yang Sa'di menyebutkan ai idzan saqqat sama wa fatarat wa tatharat nujumuha wa zala jamaluha wa fujirat al-biharu fasarat bahran wahida wa bu'thirat al-quburu bi an ukhrijat ma fiha minal amwat wa khusiru lil mawaqif baina yadayillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. yakni jika langit ini terbelah, kemudian bintang-bintang pun berjatuhan dan keindahannya pun telah hilang. Demikian juga apabila lautan ini dijadikan meluap sehingga menjadi satu kesatuan, lautan ini menjadi satu. Demikian juga wabu tirot kubur, kuburan-kuburan dibongkar. Maksudnya yakni dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ini orang-orang yang telah meninggal dikubur, di situ dikeluarkan. Lalu dikumpulkan, semua ini akan dikumpulkan untuk menuju di pada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diberi balasan atas amal-amal perbuatannya. Nah, apabila demikian ini keadaannya hari kiamat, habis hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan lagi. Untuk apa? Untuk diberi balasan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberi balasan atas amal-amal perbuatannya. Maka kita yakini bahwasanya semua manusia ini nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal perbuatannya ini akan diperhitungkan, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahina idin yang kasifu al-ghita, maka ketika itu tersingkaplah tabir yang telah menutupinya, dan akhirnya apapun apa yang dulunya tidak tampak tersembunyi akan tampak jelas. Dan setiap jiwa mengetahui apa yang dia bawa, yakni minal arbah wal khusran. Mungkin dia beruntung, mungkin dia rugi. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi.
ketika orang-orang itu beriman dan beramal soleh, ketika di dunianya dia akan untung. Namun sebaliknya ketika orang-orang yang kufur, berbuat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka dia akan merugi. Maka hunaka ya'uddu dhalimu ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilah wa mizanahu qad khaffa wal madzalimu qad tada'at ilaihi wa sayyi'at qad hadarat ladaihi wa aikona bisyaqa'i al-abadi wal adzabil sarmadi. Dan di sana, di saat itu, maka orang-orang yang berbuat zalim ini menggigit kedua tangannya. Maksudnya menyesal, merasa menyesal sekali ketika mereka orang-orang zalim ini melihat amal-amalnya, perbuatannya yang telah dia lakukan ini batilah. Ya, apa? Amalannya batil, amalannya tidak benar, amalannya tidak baik selama hidupnya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan ternyata amalannya batil. Ketika melihat semacam itu, dan juga melihat timbangan-timbangan amalnya, ternyata timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada amal kejelekannya. Demikian juga kezaliman-kezaliman yang telah dikerjakannya ini saling memanggil kepadanya. Wa sayyi'at, dan amal-amal kejelekan, kejelekan yang telah dia kerjakan ternyata hadir di hadapannya. Akan ditampakkan perbuatan-perbuatan jeleknya itu. Dan dia yakin akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi, serta azab siksaan yang terus menerus. Ini kapan? Ya ketika telah jadi hari kiamat, dibangkitkan manusia. Maka wa hunalika yafuzul muttaqun al-muqaddimuna li salihil a'mal bil fawzil adim wan na'imil mukim wassalamati min adzabil jahim. Maka di saat itu orang-orang yang bertakwa ini akan mendapat keuntungan, beruntung, senang, bahagia, mendapat kemenangan, kejayaan. Ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah melakukan amal-amal soleh ketika di dunianya. Ini akan mendapatkan yakni keberuntungan yang sangat agung, keuntungan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat besar, kenikmatan yang abadi, serta akan mendapatkan keselamatan, selamat dari azab, yakni dari azab neraka jahim. Ini orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bertakwa ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Ketika sekarang kita yakni mungkin menyadari apa yang dulu ketika masih muda atau dulu yang sebelum-sebelumnya telah kita pernah begini begitu, ini masih ada kesempatan kalau sekarang ya
menyesal dalam artian telah memikirkan dan menyesali perbuatan-perbuatan jelek yang telah dikerjakannya, ini masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ya, taubat ini Allah senantiasa akan terima taubat dari seorang hamba selama malam yugorgir, selama belum sekarat, selama belum ajal belum ditenggorokan, masih ada kesempatan. Dan selama matahari belum terbit dari barat, ini belum kiamat, masih ada kesempatan. Maka ketika menyesalnya sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi ketika sudah mati, sudah meninggal, kemudian di hari kiamat telah ditampakkan dan melihat catatan-catatan amalnya ini, amal kebaikannya ternyata lebih sedikit daripada amal kejelekannya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang apa kebaikannya lebih ringan, maka tempatnya ada di neraka. Maka dia akan menyesal. Dan penyesalan ketika itu tentu tidak ada ya faedahnya. Ya sudah, menyesal, mau minta dikembalikan ke dunia lagi, nggak bisa. Menyesal dan ingin kembali lagi, kemudian ingin berbuat baik. Dulu pernah sholatnya teledor, belum sempat berbakti kepada orang tuanya, zakat yang harus dikeluarkan tidak pernah dikeluarkan, dan semisalnya. Kepingin kembali, kemudian ingin berbuat baik lagi. Ini tangkal, ini tidak mungkin karena sudah mati, telah meninggal. Manusia tadi dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian akan diadili. Ini adalah keadaan di hari kiamat semacam ini. Maka ini sekali lagi meyakini hal semacam ini menjadikan kita berpikir, meyakini adanya hari kiamat, hari akhir, dan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Maka seorang muslim wajib untuk meyakininya, apalagi dalam Al-Quran. Mereka sebutkan dalam ayat ini, menyatakan demikian, kita harus meyakininya. Dan keyakinan itu tidak hanya sekedar saya yakin, percaya itu ada, tetapi tidak membias, tidak membekas kepada perbuatannya. Maka ini adalah tidak benar, keyakinan yang tidak sebenarnya. Keyakinan sebenarnya adalah keyakinan, keimanan yang membuahkan amal-amal soleh. Ya, ketika semacam itu, ya kalau sudah meninggal manusia tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa beramal lagi. Tinggal dia bisa melihat apa yang telah dia kerjakan dan apa yang belum pernah dikerjakannya. Nah, ini selama mumpung masih ada kesempatan, maka ini hendaknya segera untuk berbuat, segera untuk beramal. Dan kita nanti akan, ketika kondisi sudah semacam itu, setiap orang mengetahui maka damas bakhor. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa sih yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu, terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mu'atiban lil insan al-muqassir. Ini untuk mencerca orang-orang, yaitu manusia yang muqassir. Muqassir maksudnya di dunianya ini teledor, tidak mau taat, tenggelam di dalam kemaksiatan. Maka
Mu'allif menyebutkan yakni yaqulu ta'ala mu'atiban lil insani muqassir fi haqqi rabbih ala mutajarri ala masakhitihi ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Atahawulan minka fi huquqihi am iftiqaran minka li adabihi am adama imanin minka bi jazaihi. Kata saya menyebutkan ya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ini untuk bertanya dalam artian mu'atiban, itab itu maksudnya mencela manusia yang muqassir, yang tidak taat ketika yakni hidupnya, yakni muqassir terhadap hak-hak Allah yang harus ditunaikannya. Dia tidak mengerjakan hak-hak Allah yang harus dia kerjakan, seharusnya dia tunaikan kewajiban itu, dia tidak mengerjakannya, dia terlewat. Dan ketahuilah hak Allah ini hak yang paling agung yang harus kita tunaikan. Ini apa? Ayat butuh wala yusiku bi syai'an. Yaitu hendaknya setiap manusia ini beribadah kepadanya, hanya kepadanya, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah ini telador orang ini, enggak mau mengerjakan ketaatan-ketaatan, bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang diperintahkan enggak dikerjakan, yang dilarang tambah dilakukan. Jadi hak-haknya, hak Allah ini ibadah, harusnya dia beribadah kepada Allah, mentaati perintah-perintahnya, dia tidak kerjakan. Bahkan al-mutajarri, dia sangat berani untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan suhtullah, kemurkaan dari Allah. Larang-larangannya tambah dilakukan. Dia tambah bangga ketika bisa melakukan larangan-larangan Allah. Merasa hebat. Jika semua orang enggak berani, dia tambah berani. Dia dengan bangganya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka sini ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa sih yang telah memperdayakan kamu, menipumu, sehingga kamu ini sangat berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Atahamulan minka fi huquqihi, apakah kamu karena kamu bermain-main terhadap hak-hak Allah, maksudnya enggak mau perhatikan di pandang sebelah mata dan dia akan meremehkan hak-hak Allah. Am ihtiqaran minka li adabi, atau menganggap kecil, ihtiqar meremehkan azab Allah. Adab Allah dianggap sepele, dianggap kecil, sehingga apa itu siksa neraka? Apa sih? Adab siksa neraka, siksa kubur dianggap ihtiqar, mengecilkan, menghinakan, merendahkan. Ini adab-adab tersebut. Sehingga orang ketika menganggap sebuah azab, siksa itu ada dianggap kecil, meremehkan, maka orang akan berani aja untuk melakukan suatu kemaksiatan. Padahal ingat, azab neraka itu seringan-ringannya azab neraka apabila ada kerikil diletakkan di telapak kaki, otaknya mendidih. Seringan-ringannya ini. Ini hendaknya ini menjadi peringatan bagi manusia. Jangan sampai menganggap azab neraka ini ada hal yang sangat ringan atau sepele. Ini kalau kita pikirkan, kalau kita bandingkan, enggak ada bandingannya. Azab neraka ini berapa? 60 kali lipat azab daripada api di dunia. Kalau ingin mencoba pangganglah itu tangan itu, di kompor gas itu coba. Kalau ingin merasakan. Kadang-kadang kalau orang belum merasakan itu kadang-kadang memang enggak ada bayangan gitu. Cuma sebetulnya merasakan itu gampang sih. Kalau ini belum panas ya, kalau gas itu kan yang biru gitu aja kan. Yang nyalanya biru itu kan masih kecil sebetulnya kan, sangat kecil. Dibanding kalau mau ya itu bayangkan api yang
Pertamina itu kan selalu kelihatan. Coba bayangkan diletakkan di atasnya gitu, sebentar gitu. Itu masih belum apa-apanya, itu masih sepersekiannya itu. 70 kali lipat, apa ditambah lagi sekian kali. Nah, ini kalau ingin merasakan itu, ada lampu, ada api, lilin atau korek, coba panggang itu tangannya coba dipanaskan itu, panggang di situ atau kompor lah ya, sebentar aja. Nah, semuanya apa menjadi nasihat, peringatan, supaya bisa bayangkan. Iya, kalau kompor aja kayak begini panasnya, mau nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau ya bagaimana konsekuensinya? Ya lakukan itu perintah Allah. Tapi perintah Allah itu sebetulnya kan itu tidak berat, bahkan tidak banyak makan biaya sebetulnya. Sekarang ya, bahkan terkadang kemaksiatan itu kadang-kadang yang jelas-jelas butuh biaya besar, itu pun masih dikerjakan dengan enjoy dan enteng aja. Beli sesuatu yang dilarang, jelas-jelas dilarang kan mesti beli. Jarang yang gratis kan. Ya walaupun ada tapi kan jarang. Baru beli diteguk atau dilakukan aja. Sementara yang diperintahkan beribadah kepada Allah, menjauhi syirik, ini kan nggak ada biayanya. Ke masjid, sholat berjamaah, mana biayanya? Waduh, nggak ada kendaraan nih, nggak punya kendaraan. Orang yang nggak punya kendaraan, pas-pasan, dia jalan kaki. Justru itulah yang terbaik dan artinya maka mendapat pahala yang paling besar. Wah, rumah saya jauh, nggak ada alasan. Juga di situ dimotivasi dengan bahwa setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid untuk sholat berjamaah, satunya mencatat kebaikan, satunya menghapuskan kesalahan. Semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak pula pahala yang didapatkan. Semakin banyak pula dosa-dosa yang terhapuskan. Ini kan motivasi. Tidak butuh biaya, ya kan? Pakaian apa yang berpakaian apa yang penting untuk aurat sesuai dengan memenuhi apa syariat, selesai. Tapi toh kok masih teledor juga. Bahkan hal yang dilarang kok kamu tambah berani, wahai manusia. Apa yang menyebabkan itu? Tadi apakah mungkin tadi tahawun nanti karena ya tadi enggak perhatikan hak Allah atau menghina, mengecilkan adab Allah, ataukah karena tidak ada iman darimu terhadap balasan-balasan Allah, nggak percaya, nggak beriman bahwa setiap amal manusia itu akan diberi balasan. Jadi mana ini yang menjadikan kamu kok teledor, wahai manusia? Nah ini pertanyaan yang ini tafsiran dari ayat ini. Ya tanyakan kepada diri kita, nggak usah pada orang sekarang. Jadi kita iya, kenapa saya kok masih nggak semangat ibadah ini? Kenapa ya? Tahawunan? Nggak boleh kita tahawunan. Nggak boleh kita tidak bermain-main atau tidak kurang perhatikan hak Allah. Bahkan itu adalah hak yang harus pertama kali kita tunaikan. Kita diciptakan ini untuk ibadah kepada Allah. Bukan Allah menciptakan kita, bukan main-main. Untuk diperintahkan ibadah kepada Allah, ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Atau ketika ada bisikan-bisikan bahwasanya Allah itu kan urusan nanti di aku. Dan sekarang enggak, penting kan sekarang dulu. Itu nanti banyak orang yang kan, banyak temannya, jangan berpikir begitu. Ingat, sering kita sebutkan, ada hadis menyebutkan bahwasanya orang yang paling enak hidupnya di dunia, tapi dia min ahli nar, termasuk ahli neraka ketika dimasukkan sebentar ke dalam neraka kemudian diangkat kembali, padahal dia orang yang paling enak hidupnya. Mungkin di atas kita ya belum ada yang paling enak ya. Kalau di atas kita masih banyak, itu paling enak hidupnya, paling nikmat. Paling besar kenikmatannya di dunia.
Termasuk ahli neraka, dimasukkan ke neraka sebentar, ditanya apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Ya Rabbi, ya Rabbi, tidak pernah aku merasakan kenikmatan, keenakan, rasa enak sedikit pun. Pada selama hidupnya enak. Tapi dia min ahli neraka. Termasuk ahli neraka semacam itu. Ya, kita belum pernah merasakannya. Dia tidak, bukan termasuk orang yang paling enak, karena di atas kita mungkin masih banyak. Enak dari sisi apa? Maksudnya dunia. Karena kalau hakikat bahagia ini di dalam hati, ukurannya bukan ketampilan, tapi ini secara materi atau penambahan. Mungkin dia orang yang paling enak, paling kaya, semuanya ada, tapi dia min ahli nar, dimasukkan ke neraka sebentar, menghapuskan semua kenikmatan yang pernah dirasakannya, sampai dia mengatakan tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Sebaliknya orang yang sengsara hidupnya, sengsara, ya ekonominya mungkin pas-pasan, tapi dia min ahli jannah, termasuk orang-orang penghuni surga, dimasukkan ke surga sebentar, kemudian ditanya apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun? Sebenarnya dia mengatakan ya Rabbi, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan sedikit pun, padahal di dunia itu sengsara terus hidupnya. Sengsara dari sisi apa? Ya mungkin dunianya, mungkin ekonominya pas-pasan atau sangat kekurangan, gitu kan? Sengsara. Tapi dia tidak malingkan dia dari ketaatan pada Allah, dia ahli ta'ah, menjadi akhirnya ahli jannah. Baru dimasukkan sebentar ke dalam surga, sudah bisa dan menghilangkan rasa kesengsaraan yang selama hidupnya dialaminya. Padahal baru sebentar dari surga, apalagi kalau kekal di dalam surga. Ini menjadi motivasi. Jadi iman ini kita meyakini bahwa setiap amal kita akan dibahas. Toh setiap sholat kita kita baca apa? Maliki yaumiddin. Dia ini yang menguasai hari pembalasan. Nah, di sini apa? Ada isbat, adanya yaumiddin. Ada penetapan adanya hari pembalasan. Jadi setiap amal akan dibalas. Dan ayat-ayat semacam ini yang menegaskan adanya pembalasan Allah Subhanahu wa taala atas setiap perbuatan manusia itu banyak. Dan kita banyak yang hafal, fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hafal kan? Azal-zalah. Barang siapa akan suatu amal kebaikan sekecil zarah pun, dia akan melihat balasannya. Sekecil itu. Dan barang siapa melihat amal kejelekan, zarah ini ada yang menggambarkan ini kayak ketika ada cahaya, ada matahari, ini kan ada, pernah melihat ada cahaya matahari ketika ada matahari, sinar matahari masuk, ketika mungkin pagi masuk ke celah-celah begini, jendela kita ada kecil-kecil seakan bergerak debu yang sangat kecil, itu di sana. Ada menafsir semacam itu. Ini gambaran sesuatu yang sangat kecil. Ini akan melihat balasannya. Dan sebaliknya ketika berbuat maksiat, berbuat tidak baik sekecil apapun, dia pun akan melihat balasan. Yakin. Artinya ini ayat-ayat Allah menegaskan setiap amal itu, setiap perbuatan itu akan ada balasan. Kalau orang nggak beriman dengan adanya semacam itu, ya dia enjoy dia melakukan kemaksiatan, tidak melakukan meninggalkannya diperintahkan, melakukannya dilarang, tidak berubah, seakan-akan sama saja. Akhirnya ya tadi, akhirnya teledor, yang perintah nggak dikerjakan, yang larangan tambah dikerjakan. Maka di sini ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Saya menyebutkan alaisa huwal ladzi khalaqaka fasawwaka fi ahsani taqwim. Bukankah dia yang telah menciptakan kamu wahai manusia? Ini Allah, bukankah dia telah menciptakan kamu dan menyempurnakan penciptaanmu dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Manusia ini kan bentuknya udah bagus. Coba ngaca gitu, cermin. Ya kalau cermin, ya kalau kurang bagus sudah berpenampilan. Kalau mau kemana aja kan ada sudah bercermin manusia. Nah, siapa yang menjadikan
engkau tampan, bagus, tegak, keadaan semacam itu wahai manusia. Allah. Itu Allah, Dia. Dia telah menciptakan kamu dalam bentuk yang sempurna. Tangannya tidak lebih panjang daripada kakinya. Itu sempurna. Keadaannya sempurna. Bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi waraqabaka tarkiban qawiman mu'tadilan fi ahsanil ashkal wa ajma'il hayat. Fahayaliku bika an takfura ni'matal mun'im wa tajhada ihsanal muhsin. Bukankah Dia yang telah menciptakan kamu wahai manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang telah menyusun jasadmu dengan susunan yang sangat bagus, dalam bentuk yang sangat baik, keadaan yang sangat indah. Maka apakah layak wahai manusia, apakah layak bagimu untuk kufur, untuk mengingkari nikmat Zat yang Maha memberi nikmat, ini Allah, dan mengingkari yaitu kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepadamu? Kamu disuruh bersyukur kok tidak? Disuruh ibadah saja kok tidak? Padahal perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, dengan mentaati perintah-perintah Allah, itu sebetulnya kembalinya itu kepada diri kita sendiri. Faman yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Berterima kasih itu nanti kembalinya pun akan kembali kepada kita sendiri. Seandainya manusia ini kufur semua, tidak mau bersyukur, tidak mengurangi keagungan Allah. Allah tidak berkurang keagungannya dan kebesarannya. Namun efeknya kembali kepada manusia itu sendiri. Artinya apa? Kita disuruh bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, dan ternyata syukur itu pun kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka ketika kita bersyukur, kita tinggalkan amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, karena Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu besar, termasuk apa yang ada pada diri kita. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ini Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ya kan, la in syakartum la azidanakum. Namun wa in kafartum inna adzabi sadid. Jika kalian bersyukur, Allah akan la in syakartum la azidanakum. Aku akan menambah nikmatku, kata Allah. Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Namun jika kufur, maka sebenarnya azab Allah sangat keras. Maka ini hendaknya menjadi orang yang tidak berpikir. Hendaknya berpikir, siapa yang menciptakan itu? Maka in hadza illa min jahlika wa dzulmika wa anadika wa ghasmika fahmadillah alam yaj'al surata kalbin aw himarin aw nahwahuma min al-hayawanat falihadza qala ta'ala fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Tidak lain ini semua kecuali karena kebodohan engkau wahai manusia dan kedzalimanmu, dan karena sikap penentangan yang kamu lakukan. Maka bersyukurlah kepada Allah, berikan sanjungan, pujian kepada Allah, di mana Allah tidak menjadikan bentukmu kayak bentuk anjing disebutkan, atau keledai, atau bentuk-bentuk binatang yang lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman di sini fi ayyi suratin ma syaa rakabat, yakni dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Artinya apa? Allah lah yang menghendaki. Allah akan menyusun bentuk manusia itu kayak apa. Ini Allah. Ingat, bukan manusia. Bukan
bapaknya atau ibunya. Tapi itu apa? Allah fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dari dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ya alhamdulillah Allah tidak menjadikan bentuk tubuh kita kayak bentuk tadi, bentuk-bentuk binatang. Apakah mungkin saja Allah menghendaki? Ya mungkin saja, ya kan? Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Tapi kenyataannya tidak, manusia tidak dibuat demikian. Maka ini adalah mengharuskan kita apa? Berpikir dan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Maka apalagi bentuknya orang yang sudah tampan, cantik, maka ini seharusnya mengharuskan dia lebih bersyukur lagi, lebih taat lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang memberikan semua itu. Kemudian waqalu kalla bal tukadzibuna biddin. Ya ini akan tetapi walaupun dengan adanya nasihat-nasihat semacam ini, peringatan-peringatan semacam ini, kamu terus-menerus yakni berada di dalam pendustaan terhadap adanya hari pembalasan. Kamu tetap enggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Bal tukadzibuna biddin. Ya, ini bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Artinya apa? Walaupun ma'ahadal wa'ad, ada nasihat-nasihat semacam ini, peringatan-peringatan, akan tapi la tazaluna mustamirina ala takdzibal bil jaza. Kamu ternyata terus-menerus di dalam keadaan kamu, yaitu mendustakan hari pembalasan. Padahal kamu wa antum la budda an tuhasabu alama amin tu, padahal kamu mesti nanti akan dibalas. Perbuatan kamu itu mesti akan diberi balasan, wahai manusia. Tidak bisa tidak, mesti akan dibalas, dihitung, diperhitungkan, akan dihitung, dihisab apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tugas, menugaskan para malaikat atas kalian. Malaikat-malaikat yang mulia, yakni yang mencatat ucapan yang kamu ucapkan, perbuatan yang kamu kerjakan. Dan masuk di sini, saya tadi menyebutkan, jadi masuk di sini yakni termasuk yaitu apa yang dikerjakan oleh hati dan anggota badan, baik di dalam hati ataupun juga anggota badan. Maka falaik bikum antukrimuhum wa tujilluhum wa takhtarimuhum. Maka yang layak bagimu wahai manusia untuk memuliakan mereka para malaikat itu, mengagungkannya dan memuliakannya. Artinya apa? Ini ada makna di ayat yang ke-15, ayat yang ke-10 ya. Jadi yang kita terangkan tadi adalah kandungan dari ayat yang ini. Jadi kala bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Dan kalau kamu yakin kamu itu ada malaikat yang mengawasi kamu, malaikat-malaikat yang kiram katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Ketika orang ini yakin bahwasanya dia itu ada pencatat, ada orang yang mencatat semua aktivitasnya. Dan sekarang inilah iman pada al-ghaib, kembali pada iman pada al-ghaib ini. Itu sekarang seandainya ada orang yang menugaskan, ada orang menugaskan
atasan Anda atau ada orang yang disuruh mengikuti Anda sekalian 24 jam. Dicatat bawa buku catatan 24 jam, pencatatnya nggak tidur. Ngikuti terus kemana saja kamu akan dicatat, ucapanmu ngomong apa tulis, kerjaan apa ditulis, kira-kira ini ditulis. Tapi ini seandainya ada tugas begitu, manusia memberi ditugaskan pada untuk mencatat kita, mengawasi kita. Kira-kira apa yang Anda kerjakan? Pernahkah Anda akan mengerjakan? Apakah akan dengan mudah mengerjakan maksiat-maksiat kira-kira? Kira-kira ini manusia ini yang kasat mata, dicatat. Coba nanti ketika berbuat jelek hukum itu, pukul sekali berbuat jelek misalkan ya, catat. Mau gini, ada yang mengawasi nih. Nah, karena bisa dilihat yang mengawasi nih, orang yang mengawasi. Mungkin dari seandainya ada perusahaan bekerja di perusahaan misalnya, kemudian ada atasan Anda menugaskan seorang, coba si A ini awasi ini, ikuti terus, catat. Kira-kira akan kita lakukan yang melanggar larangannya atau tidak mengerjakan perintahnya? Enggak lah. Kenapa? Yang mencatat, dicatat. Di absen, jangan begitu. Coba di absen, di absen aja. Besok yang nggak hadir, ya, nanti absennya dihitung berapa? Mungkin kalau udah penuh akan mendapat bonus nanti hadiah sekian. Yang aktif ke masjid 1 bulan nggak berabsen sholat jamaahnya, akan dicatat, kena ada mencatat. Seandainya itu insya Allah kan aktif. Kenapa ada yang mencatat? Dan kita yakin kita itu dicatat. Ini lihat, ayat ini. Wa inna alaikum lahafidin. Pada sungguhnya bagi kami ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Kira mangkatibin ya'lamuna ma taf'alun. Mencatat, mengawasi. Yakin. Jadi tidak sia-sia. Maka ini, tapi jangan mengatakan mana malaikat yang enggak ada. Nah ini ya, di sinilah ujian ya. Kembali kepada inilah ujian. Kalau ditampakkan, maka orang yang kufur dengan orang yang beriman tidak ada bedanya. Maka di sinilah ketika orang yang beriman berbeda perbuatannya dengan orang yang tidak beriman. Maka al-iman, karena kita yang sampaikan al-iman bil ghaib, beriman kepada sesuatu yang tidak tampak, tidak bisa langsung dilihat atau langsung didengar, termasuk beriman dengan apa saja yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulnya SAW di dalam hadis-hadisnya, baik sesuatu yang akan terjadi atau yang telah terjadi, sesuatu yang nggak bisa langsung kita lihat. Maka ini sifat orang-orang yang bertakwa. Maka semacam ini, ingat ini aja lah, ingat bahwasanya catatan kita, ucapan kita, perbuatan kita akan dicatat. Bukan akan jalan, sekarang sedang dicatat gitu ya. Dicatat oleh malaikat. Harus nanti dicatat tuh. Catat manusia, dicatat. Nggak ada yang mencatat saja. Kadang-kadang orang begitu dia pengawasnya nggak ada, nyantai. Begitu ada orang, langsung berbuat baik lagi. Ingat ini mencatat malaikat, dicatat. Nah ini mudah-mudahan ya sampai sini ini menjadi pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, juga memperbaiki amal-amal soleh kita, khususnya saya dan kita semuanya. Jadi insya Allah dengan meyakini, kita tingkatkan keyakinan kita, setiap ucapan dan perbuatan kita akan dicatat, sehingga akan menjadikan kita berhati-hati di dalam berbuat, sehingga berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangannya, berusaha meningkatkan ibadah kita, amal-amal kita. Ketika kita menjumpai ada keteledoran, maka segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti dengan sesuatu yang baik, amal-amal yang soleh. Ketika itu berkaitan dengan amal soleh bisa kita kerjakan, kita berdoa dan berusaha untuk senantiasa bisa istiqomah di atas amal-amal soleh tersebut. Jadi amal-amal soleh adalah amal-amal yang dilakukan ikhlas hanya karena Allah, sesuai dengan
syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini bisa kita ambil pelajaran dan faedahnya. Mungkin juga bisa sekali lagi motivasi kita untuk lebih baik dan lebih baik amal kita yang selanjutnya. Aku lupa lihada astaghfirullah wa lakum innahu ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Gimana? Minuman keras itu haram misalnya. Nah. Kemudian tanah Mekah itu disebut juga tanah haram. Jadi di sana tidak ada orang Hindu, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu bulan haram. Nah, pengertian haram itu bagaimana sih? jadi ini bulan-bulan yang haram ini baik bulan termasuknya haram. Ya kita lihat ya. Jadi kalau khamar minuman yang haram ya memang haram untuk jadi melakukan sesuatu yang dilarang haram. Haram ini kan kalau dikembalikan kepada hukum fikih ya, kalau hukum fikih ya, haram ini ya ada itu mubah, ada itu makruh, ada itu haram. Haram adalah sesuatu yang apabila dikerjakan ini mendapat dosa, ketika ditinggalkan mendapat pahala. Ini haram ada. Misalnya kalau ketika dihubungi dengan dihubungkan dengan hukum-hukum fikih. Ya, maka artinya kita pahami intinya bersama. Jadi tanah haram, jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan di situ. Artinya apakah di tempat yang lain ini dibolehkan? Tetap tidak boleh, tapi ini lebih dimuliakan, harus diagungkan. Masuk bulan-bulan haram maka diperintahkan kita untuk memuliakan bulan-bulan haram dan yang dimuliakan oleh Allah. Untuk kita itu mengagungkan dan memuliakan di bulan-bulan itu, meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka sekali lagi termasuk sekarang di bulan Muharram. Jadi ini termasuk dari bulan-bulan haram yang 4, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram dan Rajab. Maka ini pun jadi kita perbanyak amal-amal ibadah di bulan itu. Allah a'lam bishawab. Boleh saya tambahkan sedikit berkaitan dengan bulan Muharram atau Syura. Maka di sana sebagian orang terkadang ya, di beberapa tempat itu justru jatuh di dalam perbuatan-perbuatan klinik dan syirik. Jadi misalkan satu Syura ini dengan bulan untuk tempat saat untuk menyajikan korban misalkan sesaji kepada berhala atau entah misalkan di mana di sebuah lembah gunung atau melarungkan sesaji ke laut atau semisalnya. Maka ini sekali lagi ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan sampai dilakukan. Karena ini ada justru penyebab yang besar datangnya kemurkaan Allah, azab Allah. Tidak mendatangkan keselamatan, bahkan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Karena ini bentuk dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat agung. Kemudian juga inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikendalinya. Demikian juga misalkan untuk bulan saat untuk mencuci pusaka. Pusaka sendiri sudah jimat atau pusaka keris sudah apa? Oh tidak ada. Kita ini orang Islam. Orang Islam bukan orang dan Muslim, bukan Hindu atau bukan. Ini Islam, bukan Muslim. Tidak ada semacam itu. Ya tidak usah. Nanti pisau-pisau atau apa dicuci, karena supaya lebih tajam lagi. Kalau lebih tajam diasah.
Jadi nggak usah jadi keyakinan, kembali keyakinan, meyakini hal semacam itu tidak. Jadi ini harus kita jadi kita jauhkan hal semacam ini. Demikian juga terkadang orang juga tidak berani untuk melakukan hajat di bulan Syawal. Berani enggak? Jenengan berani enggak? Kalau punya hajat misalkan mau menikahkan putrinya atau apa di bulan Syawal. Yo, ya berani ya, semua bulan baik kok, semua hari baik. Itu bulan baik malah ya. Ya lakukan, enggak masalah. Dan jangan takut. Wah, nanti kena begini, kena begitu. Kena bedorong, kena apa misalnya. Duh, Islam enggak ada begitu. Bismillah, semua bulan baik. Semua hari baik. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada minggu sial, tahun sial tidak ada. Ketauhidan kita bertauhid. Bismillah, lakukan. Mau apa? Oh, mau menikahkan putrinya di bulan ini ya. Bismillah, lakukan. Ada punya hajat apa? Bismillah, kerjakan. Nah ini dengan yang dibantu Allah, Bismillah, kerjakan. Insya Allah. Tidak, dan yakin tidak ada apa-apa. Bahkan ketika suatu kita mulai dengan Bismillah, berdoa kepada Allah, insya Allah keberkahan. Ini seorang muslim mudah, seorang muslim itu mudah. Kita tawakal, pasrah pada Allah, minta pada Allah, insya Allah tidak ada masalah. Yakin itu. Jadi semua ini biyadillah. Semua ini kekuasaan. Jika kita mohon pada Allah, Allah memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita, tidak akan ada yang bisa mendatangkan madarat. Yakin. Semacam ini. Jadi terima kasih tadi ya. Saya tambahkan dengan berkaitan dengan tadi bulan berkaitan dengan bulan Muharram atau ya mungkin ada yang disebut apa tahun Jawa ya Syuro semacam ini. Semua bulan Muharram, Safar, oleh semuanya itu Rabiul Awal, semua itu adalah bulan-bulan yang baik untuk melakukan suatu Allah alam bismillah. Mudah-mudahan ini ada ini kalau enggak kita tutup dengan kafaratul majelis. Cukup ya. Nah, saya sekali lagi ini juga kesempatan sekali lagi ya. Sebelum pulang sholat aja 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat ini pahalanya kayak haji dan umroh loh. Masa enggak kepingin? Ini pun kembali kepada iman. Ini ada hadis begitu, yakin sholat. Kalau udah sampai sekian jam sekian habis subuh ya kita zikir atau semacam pengajian ataupun misalkan baca Quran atau apa, kemudian sampai sudah turun. Nah, ini ada takbir dan sholat 2 rakaat pahalanya kayak haji dan umroh. Ini jadi kalau nggak cukup bisa tiap hari, kalau nggak bisa tiap hari sepekan sekali kerjakan. Ini insya Allah kita merasa nikmat, merasa lega gitu, merasa bersyukurlah bisa melakukan itu, bisa menahan diri kita, menahan diri di masjid sampai saat itu, kemudian kita bisa melakukan sholat 2 rakaat setelah itu. Wah, ini suatu rasa yang sangat nikmat, bahagia ketika bisa melakukan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.